Halo sahabat bolong, jadi malam ini ada yang berbeda. Kita nggak hanya di studio aja nih, ya nggak Jess? Betul banget. Nah kita itu sedang bersama Gusti Nino. tuh. Boleh mohon Gusti mungkin boleh dijelaskan namanya siapa dan mungkin sebagai apa di sini posisinya. Baik, nama saya biasa dipanggil Gusti Nino. Saya adalah putra Pakubuwono ke-12, Raja Keraton Surakarta Hadiningrat. Saat ini Anda semua berada di Pesanggerahan Pakubuwono ke-9, Langenarjo. Tempat ini adalah tempat bersejarah dan juga tempat yang sudah didaftarkan di Balai Cagar Budaya. Tempat ini berdiri tahun 1870. Jadi Belum lah, belum lahir. ya masa itu Solo belum ada juga kota lalu lintas dengan rel kereta api dan jalan aspal. Jadi lalu lintas Solo itu abad 19 itu masih memakai air. Nah, jadi tahun 1870 itu tempat ini digunakan oleh calon raja yaitu Pakubuwono ke-9 yang akhirnya menjadi raja. Tempat ini dipakai untuk, kalau dalam khasana budaya Jawa itu adalah bermeditasi, kontemplasi, bertirakat, menyendiri, itu di tepi Sungai Bengawan Solo ini. Depan situ Sungai Bengawan Solo. Ya, luas bangunan ini 1,5 hektar, terdiri dari 3 bangunan pendopo, yaitu pendopo depan ini, pendopo tengah, dan pendopo belakang atau pendopo bunturan. Ditambah belakangnya ada permandian air belerang. Juga di sana ada yang fenomenal juga adalah yang terkenal, sudah dikenal, itu adalah pohon sulastri. Pohon sulastri nanti kayu bisa eksplor di sana. Itu adalah pohon yang berbuah hanya setahun sekali, buahnya seperti hati begitu, warnanya merah. Tapi orang-orang di sini dipakai sebagai sarana mencari jodoh dengan cara mengambil daun yang jatuh telentang dan daun yang jatuh tengkurap disatukan, mohon doa pada Yang Maha Kuasa dan karomah daripada leluhur ini. Kemudian daunnya itu dibawa pulang. Itu satu. Yang kedua, di sini juga ada yang cukup sakral, yaitu namanya nanti Sumur Bandung, dari kata Bandung Bondowoso, kekuatan katanya. Nah, itu biasanya orang datang ke sini selain meminta air untuk dibawa pulang untuk mandi, juga air tersebut biasanya untuk, kalau orang Jawa, ritual buat temanten, air sarana mandi.
Nah, tempat tersebut itu adalah tempat di mana beliau atau Pakubuwono ke-9 itu bertapa brata. Jadi kalau cara bertapa bratanya itu senangnya memang berhubungan dengan air. Salah satunya beliau kalau tidur juga di atas sumur. Nah, lalu kemudian di atasnya itu nanti ada tempat tidur beliau. Jadi satu-satunya raja yang mempunyai tempat tidur, tapi di bawahnya adalah sumur. Jadi di situ ada tempat tidur beliau ketika beliau masih bertirakat di sini sebelum jadi raja keraton di Surakarta. Begitu kira-kira secara singkat di sini. Setiap hari saya menerima tamu yang berkunjung ke sini. Memang dari kecil saya di sini ini memang tempat untuk menyepi bagi para spiritual itu, karena tempatnya tenang, tepi Sungai Bengawan Solo, cukup rindang, ada beringin di dalam dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi misalnya. Mungkin Mian mau bertanya. Jadi kan itu tuh dari tahun 70-an. Tentu juga kan kita sulit ya merawatnya gitu. Gimana sih caranya untuk perawatan dari segi bangunan, terus juga spiritualnya, sosok yang ada di sini? Karena Mian lihat juga di sini di sekitar rame, baru datang pas begitu berbicara dari mulai ada sosok wanita yang menggunakan batik, inden, nari, terus juga di sini tuh seperti ada kayak duduk wanita gini kayak gitu, terus juga di belakang tuh ada cewek juga lagi ngeliatin warna hijau gaunnya. Nah itu mereka tuh sangat terawat, bahkan nyaman dengan energi yang perlu dilestarikan gitu. Setiap tempat kan kita sulit untuk melestarikan tempat tersebut, bahkan kotor dari orang-orang yang negatif. Nah tapi di tempat ini tuh emang benar terjaga sekali. Bahkan di depan itu sumber airnya juga ada sosok seperti buaya putih atau apa. Jadi mereka tuh emang sebuah pintu kerajaan emang terjaga rapi dan energinya nggak terlalu bentur gitu. Ya, jadi tempat ini sejak tahun 2017 atau 16 itu kita daftarkan. Memang ada undang-undang cagar budaya di mana kawasan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah dan berusia lebih dari 80 tahun itu bisa didaftarkan ke Balai Cagar Budaya, yaitu institusi pemerintah yang harusnya membantu tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah. Namun sayangnya memang hingga saat ini bantuan dari pemerintah belum ada. Nah saya sebagai kerabat kerajaan yang mempunyai tanah dan sejarah yang cukup spiritual di sini, maka saya biasanya banyak dibantu oleh tamu-tamu yang datang ke sini, merasa prihatin, ini rusak, ini dan sebagainya. Karena ini luasnya 1,5 hektar dan bangunan sudah 1870, sangat banyak kerusakannya, tembok jebol, bengkak, retak, lalu bocor, pohon yang harus ditebang dan lain-lain, sehingga memang memerlukan dana, dan dana itu kita banyak mendapatkan sumbangan dari tamu-tamu, kira-kira gitu. Nah makanya Jess, jadi untuk kita semua pemuda, walaupun era sudah semakin modern dan semakin berkembang, kita juga harus menjaga kelestarian alam dan di masa lalu kehidupannya kayak gitu. Jangan sampai kita lupa gitu. Kita juga terus harus menjaga leluhur kita, terus juga budayanya. Jangan sampai budaya kita diambil oleh negara lain. Ya seperti itulah, bahwa nanti kemudian tim panjenengan di sini untuk mengeksplor sampai ke dalam, mempunyai pengalaman-pengalaman, jadi ceritakan saja apa adanya. Gitu. Ada pertanyaan jadi Jess? Enggak ya, Cukup itu aja ya. Oke, nanti kita eksplor ke dalam dan ruangan ini ada apa aja, terus juga dari mulai budaya-budayanya kita telusuri lebih dalam lagi. Ya, cuman satu lagi saya pesan bahwa kita juga mempunyai channel YouTube Pesanggerahan Lanarjo. Buat yang mungkin yang mau lebih tahu lebih dalam ya Pak, boleh mampir ke YouTube-nya Bapak. Mungkin Bapak boleh sebutin YouTube-nya Pak. Channel YouTube-nya Pesanggerahan Lanarjo, Anda bisa akses di sana. Di sana ada nanti di bawah ada sejarahnya, lalu kemudian pengalaman-pengalaman orang yang ritual di sini, event-event yang pernah diselenggarakan di sini, event seni dan budaya, lalu kemudian orang-orang yang
mempunyai pengalaman batin di tempat ini. Ada di channel YouTube itu. Udah lengkap. Subscribe juga ya. Ada di bawah di sini. Iya, Karena iya. itu juga salah satu bentuk upaya pelestarian juga ya Pak, Betul, dukungan betul. juga, betul. Agar masyarakat bisa mengetahui lebih. Betul, edukasi juga ya Pak Yes. ya, betul betul. Sahabat bolong nih ya, buat kalian, ayo kita tanamkan peduli akan budaya Indonesia dan sejarah yang ada di Indonesia. Jangan sampai budaya itu hilang dan itu terlupakan karena seiring berjalannya zaman. Amin. Banget. Setuju. Oke. Mungkin Bapak ada pesan-pesan juga mungkin buat anak muda ini, kan kita udah generasi kita nih ya sekarang. Mungkin ada pesan-pesan biar Baik. lebih memperhatikannya lagi atau Iya. gimana? Baik, jadi keberadaan kita masa kini itu tidak bisa lepas daripada perjalanan sejarah masa lalu. Kalau bahasanya anak muda itu jas merah, jangan melupakan sejarah. Karena memang keberadaan kita itu ada riwayatnya sebelumnya. Nah, kebetulan keraton itu yang saat ini sudah ratusan tahun atau sudah berdiri tahun 1745 itu sangat, dan dulu memang zaman kerajaan sebelum republik ini berdiri, tentu banyak sekali peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah yang bisa dibaca dan dipahami gitu, kira-kira seperti itu. Saya harapkan dengan channel YouTube apa tadi Mata Bolong ini juga salah satu daripada bagian untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang arti sejarah dan tempat-tempat yang dulunya melatar belakangi berdirinya republik ini sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Gusti atas penjelasannya. Sama-sama, Kita Rahayu. izin observasi ya buat ke dalam. Rahayu. Oke. Jadi buat teman-teman si bolong nih ya, kita bakalan keliling, kita bakalan lihat situasi lokasi yang di sini dari mulai sejarahnya, sosoknya, dan mari kita ungkap apa yang ada di sini. Oke. Jangan lupa nanti mampir yang ke pohon jodoh loh. Mau nyari Iya. jodoh kan? Ayo, belum. Jodoh itu Kameramen. ya, jodoh itu tidak hanya untuk suami istri ya, jodoh pekerjaan, jodoh kesehatan dan iya. lain-lain. Ada banyak tuh ya guys, ini Ya. juga edukasi ya, jodoh nggak Ya. selalu tentang pasangan ya, Kameramen betul. juga pengen cepet nikah. Betul, datang ke pohon jodoh. Ambil daunnya ya, jangan salah ngambil ya. Ya, oke. Ya udah kita langsung aja kali Langsung ya. aja kita. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.